Suara saya terdengar. Terdengar, terdengar. Oke, oke. Selamat sore. Silahkan Prof. Ini, Kita segera mulai ya. silahkan Prof. Oke. Recording in progress. Bang Prof. Nah. Halo. 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 Halo Prof. Ya, kedengaran di sini, silakan. Ya oke, kita mulai ya. Ya, maaf. Tadi terjadi kesulitan teknis karena tim kami tersandra di Mabes TNI karena ada Pak Panglima dan Kapolri. Nah, kemudian mereka lebih takut sama Panglima dan Kapolri daripada sama saya. Jadi mereka datang terlambat semua. Nah, sekarang kami alhamdulillah sudah siap. Nah, segera kami mulai acara hebat ini. Nah, menurut catatan yang kami dapat dari di sini pusat literasi dan pengembangan budaya Sunda UNPAD, kami dapat arahan pembukaan akan kita segera mulai dengan oleh Profesor Dr. Ganjar Kurnia akan memberi penjelasan dan pencerahan mengenai bagaimana berdirinya di BIS 2011. Silakan Profesor Ganjar. Baik. Silakan ngomong. Baik, terima kasih. Jadi pada tahun 2011 kami mendirikan kelompok yang semuanya adalah guru besar untuk berkesenian dalam bentuk kecapi suling ini. Sebetulnya ada grup yang lain juga, tapi grup band dan sebagainya. Tapi yang khusus kecapi suling yang berkaitan dengan dengan kesenian Sunda ini ada grup tersendiri. Jadi itu sebetulnya tujuannya adalah tiada lain tentu untuk di satu sisi mengembangkan kebudayaan Sunda dan menyalurkan juga bakat-bakat dari bapak-bapak dan ibu guru besar, karena mungkin ini satu-satunya ada grup semacam ini. Kalau di tempat lain mungkin juga ada grup Papa Wayang Wong atau grup Karawitan, tapi untuk kecapi suling mungkin ini hanya ada di Universitas Pajajaran saja. Ya. Memang hari ini juga akan tim dari Museum Rekon Dunia Indonesia juga akan meratifikasi apakah di BIS akan layak apa piagam anugerah Muri sebagai satu-satunya dan grup guru besar pertama yang mengundurkan diri dalam hal kecapi suling. Nah, kalau boleh kami tanya Pak kan tidak semua mengerti kenapa kok namanya kecapi suling. Silakan. Ya, karena instrumen yang kita gunakan itu adalah kecapi dan kemudian yang kedua adalah suling. Yang kita lakukan ini adalah semacam ensemble dari permainan kecapi. Ada beberapa jenis pertunjukan kecapi. Biasanya yang paling biasa adalah misalnya tembang Sunda Cianjuran, itu hanya ada 2 kecapi, atau mungkin juga ada tembang-tembang yang kita sebut dengan kawih. Kawih itu bisa menggunakan 1 kecapi, tapi kalau yang ini kita ada 6 atau 7 kecapi sekaligus. Nah, jadi alat instrumennya adalah kecapi dan suling. Oke. Nah, Profesor Ganjar bisa menjelaskan kemudian basicnya bidangannya apa? Bagaimana? Prof Ganjar bisa memberi penjelasan basic bidangnya apa? Bidang apa yang ada dan diberikan? Oh, saya insinyur pertanian, Pak. Saya insinyur pertanian, tetapi sebetulnya mempunyai perhatian yang banyak untuk kegiatan kebudayaan Sunda. Jadi gagasannya begini.
orang Sunda itu tidak mempunyai semacam pusat budaya. Jadi kalau Jawa itu mempunyai pusat budaya keraton yang bisa dijadikan acuan atau referensi, kemudian misalnya orang Bali mempunyai Banjar sebagai acuan, nah di Sunda ini karena relatif perkembangannya tidak, kedua kelembagaan itu misalnya tidak ada, atau mungkin kalau di Padang mungkin saya tidak tahu apakah kelompok kelembagaan ini Mamak di sana itu juga bisa dijadikan referensi. Kami berpikir bahwa yang bisa dikembangkan, yang bisa menjadi pusat kebudayaan, yang bisa dijadikan sebagai referensi masyarakat itu adalah universitas. Nah, jadi saya sendiri ya berkhidmat untuk bidang kesenian, dan ini juga mungkin dilaporkan juga nih Pak Jaya Suprana. Jadi Universitas Pajajaran ini sudah 87 kali membuat pagelaran bermacam-macam kesenian. Nah, nanti 14 Januari itu malah kami akan membuat pagelaran wayang kulit dengan dalangnya nanti dari ITB dan dari PTDI. Jadi kami berkhidmat dalam bidang kesenian, terutama saya lah begitu kalau ditanyakan. Oke, nah Anda kan guru besar pertanian. Ya. Nah, apakah peradaban pertanian Sunda, apakah beda dengan peradaban pertanian Jawa dan Bali? Di Sunda itu kan sekarang ini memang ada sawah, ya. Tapi sebetulnya orang Sunda itu adalah para peladang. Jadi sawah masuk ke Tatar Sunda itu kurang lebih pada mungkin zaman Sultan Agung ya, tahun 570-an ya. Jadi itu adalah, kalau untuk padi itu adalah barang baru. Tapi di luar itu sebetulnya kita orang Sunda masyarakat peladang, dan orang Sunda juga dikenal dengan perkebunan-perkebunan. Kita punya perkebunan teh dan sebagainya dan sebagainya. Dan setiap kelompok-kelompok baik itu di komunitas peladang maupun di komunitas padi maupun di komunitas perkebunan, mereka mempunyai berbagai jenis kesenian khas yang mandiri. Jadi ada hubungannya antara aktivitas usaha tani begitu jenisnya dengan jenis kesenian yang dikembangkan di wilayah itu. Jadi mungkin berbeda dengan di Bali atau mungkin dengan di Jawa. Untuk padi mungkin relatif sama. Dengan di Bali juga kan ada subak dan sebagainya. Mungkin ada relatif sama. Oke. Nah, sebelum masyarakat kita itu mengenal padi, jadi tentunya beras yang diolah menjadi nasi, makanan utama masyarakat kita itu apa? Makanan utama pada saat itu tentu adalah yang ada di ladang itu adalah ubi-ubian. Ya, jadi ubi-ubian, dan ada padi juga, tapi bukan padi sawah yang kita sebut dengan padi huma. Jadi ada padi, bukan padi sawah tapi padi ladang, padi huma. Waduh, terima kasih Ustaz Ganjar. Anda ngomong-ngomong gak nyalahkan diri jadi presiden Ustaz Ganjar. Terima kasih. Beda nama belakang. Oke, nah sekarang tiba giliran ensemble tetap Suling The Bidis ini akan menampilkan kecapi dan tembang Pangbagea karya Mang Suwarna. Silakan.
saya bangga menjadi warga Indonesia. Ya, dan ya kepada generasi muda, Anda tidak perlu terlalu kagum kepada budaya-budaya asing, termasuk musik-musik Korea itu. Ya, aduh, kalau saya mendengar ini tadi ensemble ini dahsyat sekali. Saya sangat tergetar sama saya. Ya, nah, sebelum saya lebih jauh mengungkap kepesonaan saya mohon kepada Profesor Tuh-Pawana Priyatna Senjaya untuk mohon Anda jelaskan siapa semua yang menampilkan musik indah tadi. Silakan, Profesor Tuh-Pawana, silakan. Terima kasih, Prof. Jaya Suprana. Dalam kesempatan ini, sebelum kami perkenalkan yang bermain saat ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara Profesor Jaya Suprana dan Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Bahasa Sunda. Kedua juga terima kasih kepada Ibu Rektor yang telah memfasilitasi keberadaan Kecapi JIBIS ini. Tentunya adalah juga sebagai sumbangan dari Prof. Ganjar Kurnia yang dulu menginisiasi adanya Kecapi JIBIS ini. Baik, sebetulnya perkembangannya dari mulai tahun 2011 itu cukup banyak yang berkecimpung dalam Kecapi JIBIS ini. Ada yang ngawihnya, ada yang kecapi, tapi lama-kelamaan ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, dan ada beberapa juga yang telah meninggal dunia. Jadi ini yang kebetulan bisa tampil dalam kesempatan ini. Baik, ya saya kira sampaikan juga pelindung adalah Rektor Unpad, Profesor Rinda Industri. Penanggung jawab adalah Profesor Dr. Ganjar Kurnia, juga merangkap sebagai Ketua Senat Akademik Unpad dan Ketua PDPBS Unpad. Selanjutnya kami perkenalkan pertama dan mohon berdiri. Pertama adalah Profesor Tarya J. Sugarda. Beliau dari Fakultas Pertanian Unpad. Selanjutnya kami perkenalkan Profesor Siti Aminah Abdurrahman. Beliau dari Fakultas Kedokteran Unpad. Selanjutnya kami perkenalkan Profesor Endang Suteja dari Fakultas Kedokteran Unpad. Selanjutnya kami perkenalkan Profesor Imasiti Setiasih. Beliau dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Selanjutnya kami perkenalkan Profesor Ana Subarnas. Beliau dari Fakultas Farmasi Unpad. Dan selanjutnya kami perkenalkan Profesor Muhammad Jali dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Itu adalah pemain kecapi, dan saya sendiri main kecapi, Prof. Tuh-Pawana Priyatna Senjaya dari Fakultas Pertanian. Selanjutnya kami perkenalkan para penembang, atau mungkin juga juru kawi. Pertama Profesor Poniah Andayaningsih. Beliau dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad. Selanjutnya dan juga yang inisiator dan juga yang sibuk untuk acara ini adalah Profesor Budi Nurani Ruhiana dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Walaupun sebetulnya kami yang sudah relatif senior ya, tidak
bukan sepuh ya, senior, tapi kami tetap masih memerlukan ya pelatih yang relatif masih muda, agar supaya kalau pelatihnya sudah tua nanti sama-sama tua gitu kan, cepat lupa. Kami perkenalkan pelatihnya adalah Kang Taufik Nur Hidayat. Kapayun Pak Taufik. Beliau alhamdulillah sabarnya ngasuh sepuh-sepuh, termasuk juga ngasuh sekarang dari IKPEN, ya, Ikatan Pensiunan Unpad. Dan selanjutnya juga pemain suling adalah Kang Maman Sumarsana. Atur nuhun Kang Maman Abantos. Baik, rupanya sekian Prof. Jaya Suprana sebagai perkenalan dari kami yang alhamdulillah sempat untuk mengisi acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, terima kasih. Pak, kami terharu sekali melihat para guru besar mengabdikan diri untuk kebudayaan ini, dahsyat sekali. Kalau kami boleh tanya, apakah ansambel bagus ini sudah tampil di mana saja, Prof? Baik, terima kasih Prof. Beberapa kali tampil, terutama ya di lingkungan Universitas Padjadjaran sendiri, baik di tempat di luar di Garut maupun di kampus Jatinangor, ada juga di tempat lain, tapi intinya adalah relatif masih di lingkungan akademik. Oke. Ya. Belum pernah tampil misalnya di satu gedung kesenian khusus sebagai konser atau recital justru dari Kecapi Suling ini? Belum Prof. Belum pernah. Jadi ya. Oke, nggak apa-apa. Begini, saya tadi naluri kebudayaan saya langsung twing begitu setelah mendengar Kecapi Suling ini. Begini, kebetulan saya tahu teman-teman saya para musisi dari Meksiko itu sudah berhasil UNESCO-kan, mengajukan musik tradisional Meksiko atau drum marcial itu yang pakai gitar gede dan itu mereka telah berhasil diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda. Nah, sekarang saya sedang berusaha akan mendukung upaya dangdut itu di UNESCO-kan. Nah, gamelan sudah diakui UNESCO. Nah, tadi saya waktu mendengar ini, ini Kecapi Suling harus hukumnya wajib untuk UNESCO-kan. Maka nanti saya mohon izin kepada Pak Rektor, kita mohon izin kepada Pak Rektor untuk justru menampilkan, kalau begini, dengan segala hormat kepada teman-teman musisi-musisi yang lain, itu mereka hebat-hebat, tapi ya kita tahu UNESCO adalah lembaga pendidikan dan kebudayaan. Nah, tentu kalau yang main itu para guru besar, teman-teman kita di UNESCO Paris itu akan lebih terkesan. Maka nanti saya akan minta izin kepada Pak Rektor untuk menjagokan bisnis ini sebagai contoh suri teladan bagaimana bangsa Indonesia ini berjuang untuk melestarikan dan mengembangkan bisnis. Nah, menurut Anda menurut Profesor gagasan saya ini absah apa tidak? Silakan.
Ya, saya kira pertama dari pihak kami sendiri dan juga langsung dari pihak universitas tentu sangat berterima kasih atas dukungan Prof. Jaya Suprana untuk ya artinya memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan dan mendukung untuk bisa tampil lebih mendunia lagi dan menyampaikan bahwa ini adalah satu keunikan. Tentu ada masalah kecapi sulingnya ya tidak unik, tapi kebetulan ini para guru besar yang masih gitu ya mempertahankan budayanya, yang harapannya adalah bisa itu kepada generasi muda untuk selanjutnya. Saya kira kami sangat mendukung sekali. Terima kasih. Iya. Saya kira tadi Anda Profesor terlalu merendah kalau menyatakan kecapi suling itu tidak unik. Menurut saya unik sekali. Iya. Ya, kecapi suling ini unik sekali karena ya saya kebetulan studi saya musik dan pendidikan musik. Nah, satu di antara komposisi saya yang mendunia itu, saya orang Jawa, kelahiran Bali. Tetapi satu di antara karya saya yang paling mendunia itu fragmen. Dan fragmen ini menggunakan idiom musik Sunda. Ya, itu maka bagi saya musik Sunda itu entah bagaimana saya itu sangat tersentuh pada musik Sunda ini. Tadi waktu saya dengar itu, wah ini harus di UNESCO kan. Nah, oke. Nah, kalau gitu terima kasih sekali. Sekarang di sini tertulis akan ditampilkan kecapi tembang Sekar Manis, ya, karya Ibu Saudah Harmadi, dan kecapi dan tembang Bulan Sapasi, karya Mas Gugum Gumbira. Silakan.
sedang mangkat kerekan manis ujung dahlia. Silakan. Yang kedua. Ya. Bulan sapasi jika nyaksi diri abdi bias-bias segala paningan katan bias ke panginten angin asin lubing hari Deing ngalus sendiri digantos ku angin bajra mata sedih jeung langsa harapan diwari ukur harapan da bentang di langit masih bara harapan sugan geus jadi putusan dangkan masih osok neang datang aduh mata paut lamun diri kata lanjut sanajan diri tinggal sapasi alin jadilah dipilih harapan kiwari ukur harapan da bentang di langit masih bara harapan sugan geus jadi putusan dangkan masih osok neang datang aduh mata paut lamun diri kata lanjut sanajan diri tinggal sapasi alin jadi laib diri. Kalau boleh saya tahu, yang pegang kecapi bas tadi itu siapa? Bas Yang bahasa Prof tuh Pak Ya, saya sendiri. Saya sendiri, Prof. Mohon maaf saya nggak kelihatan anunya. Ya, oh ada. Iya, ya. Wah, Bas. ya Anda itu dirigennya itu. Anda yang memimpin iramanya. Begini Prof, begini. Itu kebetulan ada Prof Budi Nurani dan masih ada Profesor tadi yang dari matematika. ya baik Prof. Saya Leibniz itu pernah bilang musik itu adalah matematika tanpa sadar kalau itu matematika. Sebab kita mustahil pemusik seperti saya ini
mustahil tanpa bermatematika. Karena irama itu matematika. Ya, maka tarian pun geraknya bahkan tarian itu geraknya geometris. Ya, jadi luar biasa. Prof Budi Nurani, mana Prof Budi di sini? Ya siap, Prof. Ada saya. Begini, Prof. Nanti tolong serius, Prof. Nanti setelah ini, tolong ada koordinasikan kami dengan Pak Rektor untuk ini untuk mengangkat grup ini. Ya sebetulnya bukan mengangkat, justru saya memanfaatkan grup Anda ini untuk mendukung upaya mengangkat kecapi suling menjadi warisan kebudayaan bangsa Indonesia ini. Baik, Ini terima harus. kasih. Ya. Terima kasih Prof Jaya. Jadi sedikit mungkin boleh tambahkan, Prof? Silakan. Ya, kebetulan di sini juga hadir Prof Edi Tribaskoro, Prof dari ITB. Itu dia. Ya. Jadi sebetulnya mungkin realisasi dari hasil simposium juga yang kemarin dengan Prof Jaya juga tahun 2021, salah satunya topik di etnomatematika begitu. Jadi ini kan matematika dalam budaya, ya salah satunya juga dalam seni ini, Prof. Jadi kami kan belajar ketukan, belajar irama, ya kemudian bahasa, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan memang bisa direalisasikan lagi bersama-sama juga dengan UNPAD, dengan Himpunan Matematika Indonesia. Terima kasih Prof Jaya dukungannya. Terima kasih. Nah, tolong tanya tadi gurunya yang anak muda tadi, itu coba mana itu saya mau ngomong dengan beliau kalau bisa. Mana? Prof Edi, Pak Opik, Kang Opik. Mana Pak? Mana Pak? Ya ini sedang di ini. Iya, Prof. Oke. Nah, Anda itu coba Anda ceritakan Anda sendiri itu pemusik apakah Anda sendiri atau ada dari isi Bandung? Oh, saya awalnya dari sekolah ya, Prof. Sekolah kesenian gitu, Prof. Oke. Dari Karawitan ya, Karawitan Sunda. Di ISBI ya, Bandung. makanya kan. Ya. Oke. Ya. Jadi Anda kemudian setelah sekolah Anda juga sarjana? Iya. Iya. Ya. Bagus. Nah, mohon maaf. Apakah mata Anda kok memandang ke bawah begitu? Jangan memandang ke bawah. Oh harus ya. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ya. artinya Anda matanya memandang bawah itu karena kerendahan hati Anda, nggih? Iya. Ya. Oke, jadi gini, Anda tentu kenal Profesor EN. Oh kenal. Rektor. Nah. Ya. Rektor bahkan ya. Ya. Oke, sekarang terima kasih Mas Taufik. Ya. Kembali ke Profesor Budi Nurani. Ya baik Prof. Prof Budi, Ya, Pak. nanti kita kolaborasi dengan Prof EN. Siapa? Ya, jadi Anda akan menampilkan musiknya, kemudian Prof EN dari Institut Seni Bandung itu akan menampilkan Tarian. kebudayaan Sunda, bukan hanya musik, Ya. tapi ada tarinya. Dan tadi Profesor yang pertama tadi Profesor Pak Wana. Ganda, katanya akan minggu tanggal 14 ada pergelaran wayang kulit Sunda. Wayang kulit Jawa. Oh, Wayang kulit Jawa, Prof. bukan Wayang Sunda. kulit Jawa. Bukan ya. Iya, Tapi jadi kalau Sunda kan sudah jelas itu wayang boleh. iya, ada juga Kalau wayang wayang kulit. Ada juga wayang kulit Sunda di daerah di beberapa tempat. Ada ya. Ada, termasuk di daerah Majalengka itu ada juga wayang kulit Sunda. Dulu Nah, terkenal dalangnya iya. Abror.
Nah, itu nanti kalau perlu kita angkat semua itu nanti menjadi satu paket dengan ini bisnis ini. Ya. Jadi bisnis Sunda ini nggak kalah sama bisnisnya Australia sana itu. Nah, oke. Terima kasih. Nah, sekarang sebagai penutup akan ditampilkan, wah menarik sekali, kecapi dan tembang badminton karya Mang Koko, dan kemudian sebagai penutup kecapi dan tembang Karatagan di Sunda. Waduh, karya Profesor Ganjar. Ya, keren. Oke, silakan. Di mana-mana, di kampung rejeng di kota, badminton kersuka-suka, libur mana berangkat, di lop apung-apungan, di cop kananit nyangsang, di smash sebelah kencak, bekena di Soledad. Pulangkan raket diadu, tingkahna maju mundur, tingkahna maju mundur, diajar ngari di dapur, diajar ngari di dapur, baringan gebu kasur, kokna bulu entok, retna ku samping butut, raketna panggebuk kasur, tempatna di kebon awi. Mohon izin Prof Jaya, untuk lagu terakhir kami mengajak teteh-teteh mahasiswa mohon ke depan, dan Bapak Ibu juga boleh berdiri karena ini lagunya harus semangat. Jadi ini lagu Karatagan Ki Sunda khusus diciptakan oleh Prof Ganjar. Prof Ganjarnya akan nembang juga. Silakan Prof, siap-siap juga Prof Ganjar. Ya Bapak Ibu kalau ada yang kenal lagunya boleh ikut ya. Teteh-teteh yang keras ya, nggak ada mic-nya. Ya, silakan Ibu bawa berdiri, Bu Ponia, biar semangat Bu. Lamun Sunda can menang maka langan ku melendang getih kuring hap kuring batin kuring sukma kuring tekad kuring langkah kuring pikeun Sunda Nanje di buana Getih kuring hap kuring batin kuring
sukma kuring Lupa kuring tekad kuring iker Sunda nanjep di buana. Terima kasih Pak. Terima kasih, Prof Pak Ganjar, Prof Ganjar. Ya, Ini siap. Apa, tolong dijelaskan. Ini apa karatagan kunci Sunda? Mohon dijelaskan karena saya tidak menguasai bahasa Sunda. Silakan. Karatagan itu Mars orang Sunda, kurang lebih begitu. Jadi Ki Sunda itu adalah gambaran Sunda. Nah, isinya adalah pertama adalah ia kuring. Ini menandakan inilah saya orang Sunda. Jadi mojang Sunda, laki-laki Sunda yang mencintai lingkungannya, yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, yang memelihara kebudayaannya. Nah, jadi ini semacam janji, lagu ini dibuat semacam janji oleh orang-orang Sunda untuk paling tidak bertanggung jawab terhadap 3 hal. Kepada lingkungannya yang terkenal cantik, waktu Tuhan tersenyum lahirlah Pasundan. Ya, kemudian kepada rakyatnya supaya rakyatnya adil, makmur, sejahtera. Karena Jawa Barat ini kan jumlah penduduknya nomor 2 terbesar di Indonesia. Jadi kalau Jawa Barat, Sunda ini penduduknya adil, makmur, sejahtera, miskinnya kurang, kemudian juga misalnya juga adalah penganggurannya kurang, itu akan memberikan kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Nah, yang ketiga, kita harus bertanggung jawab terhadap kebudayaan Sunda, dan kita tahu bahwa kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Apabila kebudayaan daerah kita terus kembangkan, kita bina, selain kita melestarikan, juga mengembangkan, dan itu diharapkan berkontribusi terhadap keindonesiaan. Saya kira itu. Terima kasih, dan itu tepat sekali. Saya baru tahu hari ini karatagan, dan saya kagum sekali ya bagaimana Anda bisa memasukkan irama Mars ini ke dalam lagu ini. Itu adalah nggak main-main itu tersendiri. Bagus sekali. Terima kasih Profesor Ganjar. Dan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Padjadjaran. Anda telah berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia, yaitu menyadarkan memang Yang Maha Kuasa menganugerahkan kekayaan alam secara luar biasa kepada bangsa Indonesia, terutama pada masyarakat Sunda. Karena kalau kita mau bilang, kalau di Jawa kita kenalnya kan ijo royo-royo, itu gemah ripaklo sinawi, ya itu Sunda, ya itu, kalau saya melihat ya Swiss itu kalah dalam kehijauannya dibanding dengan Sunda itu, ya pegunungannya dan memang tadi terbukti sebagian besar guru besar yang main kecapi suling ini dari Fakultas Pertanian, karena memang pertanian dan musik dan kebudayaan itu menjadi satu di Sunda ini. Luar biasa sekali. Saya sangat terharu dan sangat berterima kasih dan sangat menghormati dan sangat menghargai, dan seperti tadi telah kami janjikan, nanti Prof. Budi Nurani tolong kita koordinasi untuk kita mengirimkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai mahakarya kebudayaan yang kita anugerahkan pada Gebitis. Terima kasih Prof. Jaya. Ya, jadi itu nanti tolong Anda ingatkan, karena saya suka lupa. Ya, siap, Prof. Siap. Janji-janji saya ini agar apa yang dilakukan oleh Gebitis ini
adalah akan diabadikan. Baik, Agar terima kasih. sepanjang masa itu bangsa Indonesia tahu bahwa The British ini telah berjuang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kebudayaan Sunda. Tepuk tangan untuk The British dan untuk Universitas Pajajaran. Terima kasih Prof. Jaya. Demikian saya mohon diri ya dengan disertai permohonan maaf tadi terlambat, tapi tampaknya keterlambatan itu tidak berpengaruh dalam saya betul-betul terharu dan sangat menghormati apa yang dipergelar oleh The British tadi ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk The British dan Universitas Pajajaran. Terima kasih Prof. Jaya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Ganjar masih ada yang mau sampaikan sekarang? Oh sudah. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa menutup acara ini dan sebagai penutup kalau acara Jaya Supranaso sudah selesai, mungkin sudah recordingnya sudah cukup ya Kang. Silakan, ini masih ada waktu setengah jam, kami menyediakan makanan ala kadarnya itu khas juga jajan pasar. Mohon teteh-teteh bisa bantu. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil snack ya. Kemudian kalau ada yang ingin nembang juga dipersilahkan. Ya baik, mungkin kalau sambil mengiringi Bapak Ibu silakan apa ini? Masih dalingding deh gitu. Dalingding aja kata Ibu Prof Mika. Silakan Bapak Ibu, Akang Teteh silakan. Ini dari Pak Endang sudah diizinkan ke sana untuk mengambil makanan, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya pada panitia juga Bapak Ibu The Jibis. Alhamdulillah. Ya, oke, Bapak Ibu juga kepada yang di dalam Zoom, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan mohon maaf kalau yang di dalam Zoom kami tidak bisa mengirimkan snacknya ya. Jadi silakan datang ke sini di lantai 4 gedung 2. Hatur nuhun Bapak Ibu, silakan kalau masih mau bergabung. Kalau sudah selesai juga silakan untuk labs. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Ya Pak, Kang Opik, dalingding aja. Dalingding. Madenda. Lah? Iya. Doa. Dalingding asil lagi Pak. Dalingding Ini asil. sambil mengiringi yang snack, ada makanan kecil. Mana lagi? Ibu, Bu Murni kalau mau sini. Silakan dari IKPN, Kang Sony atur nuhun, mangga diaturanan. Atur nuhun. Mahasiswa ada yang ikut nembang, yuk maju. Bapak Ibu yang di Zoom silahkan kalau mau ikut. Lamunan Magalindang teman Magalindang tambah dalam kamalan. Ibu-ibu, bapak dari IKPN silakan ke depan kalau ada yang mau melanjutkan. Yuk.
asing jadi anggahan kurang duaan di pengkol bisa reka tukang sumorean daling di ngageri diri sorana kantun harewos hawar-hawar ngejauhan tetep geget kehidupan nuhun Bapak Ibu mangga parantos panginten ti IKPN bade aya anu nembang mangga bilih antarapi bade ngacapi Mangga. cekap mangga ya. Bapak Ibu Bu Eha, mangga. Ibu saurna di saur pantuh mangga Bu Mangga. Ibu Murni. nah ini katanya teteh ayo sini ada yang Mangga. nah, boleh teh tapi lagunya nggak tahu apa harus ke Kang Opi Mangga. silakan teh Bapak Ibu ini kalau yang ada mau istirahat dulu ada snacks teteh mau nembang dong Ya, mangga. Lah naon teh lagu. Pik. Kayaknya taruh Du Indo. Pik. cek Oh, ini. Du Indo. Nah, bukannya apa? Du Indo apa? Du Indo. Tapi ibu ya ibu. Digoreng kurang pak. Modern. Jantan kena ayam. Margi kacapina modern. Sebagaimana halnya masyarakat lain, orang Sunda memiliki arsip-arsip penting. Di antaranya, ratusan jenis media berbahasa Sunda yang pernah terbit, ribuan buku berbahasa Sunda atau tentang Sunda berbahasa lain yang mengupas tentang kebudayaan Sunda, gambar, rekaman suara, dokumen-dokumen penting, dan ratusan naskah kuno. Saat ini, arsip-arsip tersebut banyak yang tersebar di berbagai perpustakaan di dalam dan luar negeri, atau menjadi koleksi personal yang belum terhubung satu sama lain. Seiring perjalanan waktu, arsip-arsip tersebut banyak yang rusak, bahkan hilang. Sementara itu, untuk arsip dalam bentuk rekaman audio atau video, selain terancam rusak dan hilang, juga karena perbedaan teknologi, arsip-arsip tersebut diantaranya sudah banyak yang sulit untuk dibuka. Selain itu, budaya Sunda juga pernah memiliki sekitar 300 jenis kesenian daerah. Hanya saja, sebagian besar sudah hilang.
sementara yang masih hidup dan berkembang diperkirakan hanya tinggal 30-40 jenis saja. Tanpa melakukan upaya-upaya nyata sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka kekayaan budaya tersebut sedikit demi sedikit akan musnah. Padahal kita tidak ingin menjadi bangsa yang tidak memiliki jejak karena menelantarkan warisan budaya para leluhur. Hilangnya data budaya dapat diartikan pula sebagai hilangnya ciri-ciri peradaban. Hadirnya Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran berupaya untuk menyelamatkan, meneliti, dan menyebarluaskan data kebudayaan Sunda kepada masyarakat. Inisiatif ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Apa saja yang akan dikerjakan di Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran? Di antaranya, menginventarisasi, yaitu mengumpulkan dan mengolah arsip budaya ke dalam bentuk digital. Digitalisasi, kegiatan ini bukan semata-mata mengalihkan, tetapi menghidupkan, yaitu dengan menyebarkannya kepada masyarakat untuk dapat digunakan sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan referensi yang sahih. Penyebarluasan tersebut dilakukan melalui situs internet yang dibuat secara khusus. Pembuatan perangkat lunak atau software, pencarian arsip secara mudah, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara cepat dan tepat. Dengan adanya arsip digital, siapapun dan dimanapun bisa mengakses dan menelusuri hasil digitalisasi pada sebuah pusat data. Pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum bisa memanfaatkannya sebagai bahan pembelajaran kebudayaan seperti bahasa, kesenian, dan lain-lain. Bagi Anda yang membutuhkan data, bisa meminta bantuan tim digitalisasi untuk menemukan data atau referensi untuk berbagai kepentingan. Dengan teknologi digital, sekali kegiatan ini dilaksanakan, manfaatnya untuk sepanjang masa. Berkibarlah bendera negeriku. Sekali digitalisasi dilaksanakan, seumur hidup datanya akan terselamatkan. Dengan digitalisasi, kita melindungi dan mengembangkan ciri peradaban dalam rangka mengisi kebudayaan nasional Indonesia.